Kemudian bensin, nanti dulu kita di-ban negara-negara Eropa, sawit sekarang ketakutan. Kenapa? Kalau mereka tidak ambil, kita konversi masuk jadi solar. Jadi mudah kita mainkan ini dunia. Bapak Ibu sekalian, kita lihat CPO kita. Kita menguasai dunia. Kita menguasai dunia. Kalau harga CPO naik, kita lepas. Kalau dia turun, kita tarik jadi solar. Apakah kita tidak kendalikan dunia? Baru CPO. CPO 60% diproduksi oleh Indonesia. Dan sekarang sudah bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Inilah yang digagas sehingga banyak negara ketakutan dibawa ke kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita ini negara superpower. Ini sawit. Etanol, ini hari tanggal berapa? 27. 3 hari lagi Indonesia tidak impor solar. Dan sejak merdeka impor solar, itu gagasan Bapak Presiden. Gokil guys, Indonesia bentar lagi bakal stop impor solar. Yup, lo nggak salah dengar. Menteri Pertanian kita, Andi Amran Sulaiman, baru aja ngebeberin rencana besar lewat program B50. Konsepnya simple tapi tajam. Sawit melimpah yang kita punya bakal disulap jadi bahan bakar mandiri, mulai dari solar sampai bensin ekologis. Bahkan beliau optimis per 1 Juli nanti Indonesia bisa stop impor solar. Negara-negara luar yang dulu sempat mau boikot sawit kita, sekarang kabarnya malah ketar-ketir karena kita punya bargaining power yang kuat lewat kemandirian energi ini. Gimana? Makin bangga kan sama potensi negeri sendiri? Tapi ini baru kulitnya aja bro. Biar gak setengah-setengah nerima infonya, langsung aja simak pemaparan lengkap dan detailnya di video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ada luar biasa di sana. Sawit, ini mimpi kita. Sawit jadi solar, sawit jadi bensin, etanol. Kita ini negara superpower. Ini sawit. Etanol, ini hari tanggal berapa? 27. 3 hari lagi Indonesia tidak impor solar. Dan sejak merdeka impor solar, itu gagasan Bapak Presiden. Ini B50. Kami gagas 2014, bisa tunjukkan datanya. Ini dulu 2019 kami gagas, kami diketawai, ini orang gila, menteri gila, masa bisa. Hari ini 5 juta ton kita impor solar, 1 Juli sudah stop, insya Allah sampai anak cucu kita ke depan. Kemudian bensin, nanti dulu kita di-ban negara-negara Eropa, sawit sekarang ketakutan. Kenapa? Kalau mereka tidak ambil, kita konversi masuk jadi solar. Jadi mudah kita mainkan ini dunia. Dengan solar saja masih bisa tambah 2 menit nggak? Oh, karena ini nanti ini tinggal 3 menit. Ini nggak sempurna nanti. Ini bagiannya dosen, bisa Pak Rektor, minta maaf Pak Rektor, kan tidak apa-apa, sudah balance. Ini mumpung sudah banyak yang hadir. Bapak Ibu, mimpinya presiden kita swasembada pangan, swasembada energi, diesel, protein, etanol yang terakhir, yang 3 sudah selesai di 1 Juli. Jadi semua pulau ini mandiri pangan, mandiri energi, mandiri protein, sehingga tidak ada biaya angkut. Inflasi terkendali dengan sendirinya dan kesejahteraan naik. Itu mimpi-mimpi kita. Kemudian kembali yang tadi, kita bisa memainkan peran. Nanti kita hilirisasi. Nah, disinilah kami sektor pertanian sangat butuh teknik, kemudian sarjana pertanian, agrokompleks. Semua terlibat, termasuk sarjana hukum, profesor hukum. Kenapa? Banyak mafia di dalam. Kami tidak pernah belajar itu junto-junto pasal-pasal. Jadi kami butuh sarjana agama menasihati yang selalu memfitnah kita. Seluruh fakultas butuh sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, kita lihat CPO kita.
Kita menguasai dunia. Kita menguasai dunia. Kalau harga CPO naik, kita lepas. Kalau dia turun, kita tarik jadi solar. Apakah kita tidak kendalikan dunia? Baru CPO. CPO 60% diproduksi oleh Indonesia. Dan sekarang sudah bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Inilah yang digagas sehingga banyak negara ketakutan dibawa ke pemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kami keliling dunia. Kalau kami ini datang, tamu kami hari ini datang ada 2-3 negara. Rusia datang. Saya bilang saya dahulukan dulu, ada guru saya. Kami ingin, ini kami datang, tolong beri masukan supaya aku lebih kuat menghadapi negara-negara lain. Bapak Ibu, kalau ini kita kendalikan satu, kemudian kita hilirisasi nantinya, ini sawit kita hilirisasi itu bisa 20.000 triliun. Ini kasar hitungannya. Karena baru tadi malam aku taati jam 3, jam 2 lewat aku bangun. Kami bangun. Kelapa kita hilirisasi dulu gelondongan menjadi coconut milk dan seterusnya. Ini 35 triliun, 35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Tapi ini tergantung Bapak Ibu sekalian yang ada dalam ruangan ini. Yang bisa membuat lompatan eksponensial adalah new invention, penelitian-penelitian baru, dan orangnya ada dalam ruangan ini. Kita lihat kelapa sekarang, kelapa kita ekspor 24 triliun. Kalau kita hilirisasi, itu 100 kali lipat menjadi coconut milk. Ini 24 triliun. Kalau kita hilirisasi, kita lihat, ini 100 kali lipat. Artinya 2.400 triliun baru isi kelapa. Air kelapa 2.400 triliun. Gambir 5.000 triliun. Ada tadi dari Andalas. Mana Andalas Pak? Sudah dirintis tuh. Nah baru 3 komoditas bisa 20.000 triliun. Tapi tergantung Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah yang ahlinya. Kemudian regulatornya pemerintah, pengusaha, kita fokuskan BUMN yang ikut mengambil bagian nantinya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, sekarang kami butuh kedelai. Kalau ada ahli kedelai, yang produksinya jangan 3 ton, kalau bisa 6 ton. Kemudian gandum kita impor 10 juta ton, kita hentikan. Yang bisa hentikan para guru besar yang ada dalam ruangan ini. Kemudian bawang kecil 100.000 hektar, padi 7 juta hektar. Kalau perlu kita sulap 3 bulan aja swasembada. Kemudian gambir 80% kita suplai dunia. Tapi diproses di India. Benar Pak Maki, Pak Profesor Maki. Benar. Kami langsung utus Pak ke India. Diskusi hari itu saya bilang beli tiket Pak, berangkat. Ini 5.000 triliun. Ada yang mengatakan susah, iya memang susah. Karena kita butuh tekanan. Kalau mau berhasil butuh tekanan yang aku tahu. Butuh tekanan. Berlian yang paling disenangi manusia itu berada pada tekanan 3.500 derajat Celcius. Susahnya tidak mau tekanan, tapi mau lompatan nggak mungkin. Mau berhasil, tapi mau nyaman juga nggak bisa. Kalau berada zona nyaman, tidak mungkin berhasil. Republik ini tidak akan bangkit. Ini kami beli, maaf ya, bahasa kasarnya sperma, semen beku. Kami ketemu di Belgia, kami ke Belanda, lihat sapi besar, beratnya 2 ton. Langsung aku bisi, tolong beli. Apanya? Spermanya, semen bekunya. Kami beli bawa ke Indonesia, berapa? Pertama 20 miliar, baru 100 miliar. BPK tegur saya, ini gila ini. Aku beli, singkatnya pelihara di Indonesia, daripada aku teliti 200 tahun. Mereka teliti 200 tahun. Lebih baik spermanya aku beli mahal. Sempat diperiksa anak buah saya. Kemudian itu lahir pertama, saya beri nama Gatot Kaca. Baru lahir sudah 64 kilo. Ini lahir saja hampir sama besarnya sapi Bali. Ini. Nah kami juga berlakukan meritokrasi. Penelitinya, yang jaga ini, ada cerita 2 menit ya. Yang jaga ini adalah anak buah saya. Kamu jaga,
kalau ini mati, bersamaan mati karirmu. Dia bawa pulang sapi satu-satunya yang lahir, bawa pulang. Istrinya marah, masa kamu lebih cinta itu sapi daripada saya? Ma, ini tukin. Habis tukin kalau ini lewat ini. Ini benar, ini fotonya. Saya doakan beliau, baru saja meninggal, dan saya janji saya angkat. Ternyata tidak memenuhi syarat, pendidikannya tidak cukup. Kami telepon, Pak, ini harga diri menteri, diskresi. Aku harus angkat. Tidak memenuhi syarat, enggak memenuhi syarat menulis, tapi dia memenuhi syarat untuk Republik Indonesia. Karena kita mencetak, ini hasilnya sapinya, pantatnya saja itu 30 kilo. Nih. Yang seperti ini membuat lompatan, dan itu harus dihasilkan dari kampus. Pak Menteri, izinkan, saya sudah kerjasama IPB, ITS, UGM, ada alat ya Pak, Unhas dengan jagung, di sana Gambir. Tahu Pak, ada anggaran di pertanian 35 triliun. Jujur aku sedih kalau negara lain yang menikmati 35 triliun itu. Traktornya, benihnya dari lain. Padahal ini ada ayam. Ayam kita beli dari Amerika, grandparent stock. Aku minta Unhas mana? Ada ikut, dosennya nggak ikut. Wah, itu memang kurang rezekinya ya. Susah. Dosennya Pak, oh ada. Berdiri aku lihat, satu orang. Nggak ada di sini. Ini aku tahu orangnya. Yang profesor yang panjang jenggonya. Pak, ini butuh dana sekian. Pak, siapa kepala Risbang? Kasih anggaran itu. Aku yang tanggung jawab. Diskresi menteri, saya tanda tangan. IPB 250 miliar. Mana? Ada Pak Rektor IPB, nggak hadir. Nggak ada ya? Oh, pengusaha guru besar. Yang wakili siapa? IPB nggak ada hadir. Ada? Oh ada. Kami ini beritanya langsung tanda tangan 250. Pak, bisanya cuma 80 miliar. Enggak, 250 miliar. Saya juga ditekan presiden. Kita saling menekan supaya ini Republik ini berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.